Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, bagaimana kabar antum semua? Ana tentu saja selalu berharap semoga antum selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, beberapa pekan lampau kita sempat mendengar, menyimak dengan satu berita yang sangat viral, yakni tentang seorang anak muda yang menendang sesajen. Hanya fokus anak tidak akan membahas apakah perbuatan anak muda tadi bisa dibenarkan, menendang sesajen yang dimana itu posisinya di depan publik dan yang merupakan kewajiban ulil amri yang mengatasinya semestinya. Yang secara umum ana berpendapat tindakan itu cara memerangi atau tidak menyetujui tindakan yang dikategorikan syirik dengan cara seperti itu adalah tindakan yang caranya tidak benar. Ana akan mau fokus saja pada masalah hukum sesajen itu sendiri. Saudaraku, alangkah bagusnya apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam jauh-jauh hari. La yastahillanna ta'ifatun min ummati, kelak akan muncul sekelompok dari umatku yang mereka ini al-khamru bi ismin yusammunaha iyah, akan memberi nama khomer, minuman keras, akan diberi nama lain agar menjadi halal maksudnya. Apa yang menarik hadis ini? Faidahnya bahwasanya dari awal Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah memastikan akan ada upaya orang yang menghalalkan perkara yang telah jelas haramnya seperti khomer, lalu ia coba mengakali agar kelihatan tidak jadi haram dengan penyebutan istilah-istilah lain sehingga kesan haram ini jadi hilang. Dan hari ini kita bisa buktikan khomer, terkadang kalau kita katakan ini khomer haram, oh ini bukan khomer, ini sekedar obat penenang, atau ini kan bukan khomer, ya ini cuma anggur cap orang tua, dengan nama-nama lain yang intinya untuk memalingkan istilah yang telah tegas-tegas dalam syariat itu haram menjadi subhat, syukur-syukur dihalalkan bahkan. Dan nyatanya dalam perkembangannya bukan cuma khomer saja yang kemudian mulai dipakai istilah-istilah untuk lebih menghaluskan, untuk mengakali hukum Allah agar yang haram bisa menjadi halal. Pakaian yang mengumbar aurat disebut pakaian gaul, ya, bahkan istilah-istilah yang jelas syirik seperti dukun sekarang dihaluskan istilahnya. Ini bukan dukun tapi orang pinter, pakar supranatural, dan yang semaknanya, ujungnya itu juga. Jadi anak pengen sampaikan, babi andai pun mau diubah namanya, misalnya hari ini kita bersepakat yuk mulai hari ini babi kita ubah menjadi ayam, tapi hakikatnya babi itu juga, maka nama tidak merubah hakikat. Dukun mau diubah namanya,
ya menjadi orang pintar, pakar supranatural. Ya kalau dukun ya dukun-dukun itu aja begitu, tidak akan bisa rubah hukumnya. Ini yang penting untuk kita pahami dulu. Demikian pula bahkan hari ini makin merembet, subhatnya makin luas. Sesajen diistilahkan dengan, ini bukan sesajen, sedekah, syukuran, Allahul musta'an. Subhat ini semakin melebar. Pokoknya bagaimana caranya agar perkara yang jelas-jelas syirik, bahkan yang jelas-jelas haram, minimal menjadi subhat, syukur kalau pada akhirnya semua jadi halal. Dan ini terbukti. Berapa banyak kesirikan-kesirikan yang dikemas dengan nama-nama yang akhirnya ingin dimaknakan sebagai sesuatu yang serba boleh. Ya tadi, ya jelas-jelas ini sesajen yang jelas dalam syariat ini diharamkan, bukan haram lagi syirik. Diubah namanya pengungkapan rasa syukur kepada Allah. Ya, terkadang mereka juga mengistilahkannya ya dengan sedekah lagi. Padahal antara sesajen dengan sedekah bainas sama wal ard, bagaikan langit dan bumi. Kalau sedekah yang syar'i jelas tuntutannya dari Allah dan Rasulnya. Kalau sesajen tentu kita sudah maklum dari definisinya saja. Sesajen itu ya bahkan dalam kamus besar bahasa Indonesia sudah menjurus kepada kesyirikan seperti yang nanti akan Anda sebutkan insya Allah. Bagaimana lalu membawa istilah sesajen ini ya ingin diperhalus maknanya lalu dikemas dengan bahasa-bahasa syariat. Ini yang membahayakan. Jika hal ini telah dipahami, maka Anda akan mencoba mengulas masalah sesajen ini agak lengkap agar masalah ini dapat dipahami oleh kita semua, sebab ini masuk esensi akidah. Saudaraku, dimanapun antum berada, azanillah wa iyyakum. Sesajen, kalau dalam bahasa Arab ini, itu diistilahkan dengan al-qurbah, an-nahr, an-nusuk, az-zabah. Ini istilah-istilah lain untuk kalau dalam bahasa kita ini sajen. Ya. Al-qurbah, makanya kurban disebut kurbah, pendekatan kepada Allah. Ya. Kemudian an-nahr, ya, penyembelihan. An-nusuk sama penyembelihan. Qurba yaqrubu, kurban wa kurbanan. Ya, asalnya maknanya mendekatkan diri, dekat mendekati, sehingga kurban itu satu kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kurban disebut kurban karena kurban ini berisi kegiatan yang berisi penyembelihan hewan ternak yang dilakukan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Makanya kurban disebut kurban karena ada ritual mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang ditetapkan oleh lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau dalam bahasa yang kita kenal di bahasa Indonesia ini, kadang kurbannya pakai kak, kurban. Ana tidak ingin merinci ya, ada yang mengatakan ini kalau pakai kak itu sebetulnya adalah kurbah, ya kesukaran yang amat sangat. Tapi kalau maknanya yang dalam umum sesajen, maka dalam kamus yang dikembangkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud yang diakses tanggal 5 Mei 2021. Sesajen itu definisinya begini: makanan dan benda lain seperti bunga dan dupa yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan komunikasi dengan kekuatan gaib. Inilah yang mau Anda bahas, kurban dalam definisi ini.
Dan kalau kita lihat semua kegiatan ritual khususnya di negeri kita, kalau ada yang disebut sesajen, hampir pasti tidak lepas dari apa yang disebut di definisi ini. Biasanya tadi ada bentuk makanan, bisa kepala kerbau, ya, ada penyembelihan di dalamnya. Tadi kalau dalam bahasa Arab kurban, ya, kalau dalam bahasa kita ini tadi yang didefinisikan di kamus besar itu makanan atau benda lain. Seperti apa di sini? Bunga, dupa, persis banget, hampir pasti. Ya, kita lihat segala jenis sesajen, ritual sesajen khususnya yang dilakukan di negeri kita tak akan lepas dari hewan kurbannya, bunga, dupa, kemenyan, dan ini dipersembahkan dalam ritual, ya, simbolis, ya, tadi. Dan ada keyakinan komunikasi dengan makhluk gaib, ya, seperti kalau masalah contoh yang real, ya, dengan panen ada yang disebut istilah di kita ini Dewi Sri. Kalau, ya, larungan di laut istilahnya dihubungkan dengan kekuatan Nyi Roro Kidul. Jadi definisi ini menurut anak definisi yang sungguh tepat penggambarannya. Jika perkara ini telah dipahami, maka mari kita lihat bagaimana posisi kita, agama kita, syariat kita, tauhid kita dalam menggambarkan posisi kurban, an-nusuk, an-nahar yang dalam bahasa kita di bahasa Indonesia ini lebih umum dikemas dalam bahasa sesajen. Saudaraku, masalah kurban, nahar tadi, istilah kurban, nahar, nusuk sama penyembelihan untuk mendekatkan diri. Ya, kalau dalam syariat kita tentu kepada Allah. Itu termasuk inti ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal." Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna, sesungguhnya, solatku, wa nusuki, nusukku. Nah tadi, nusuk ini adalah kurban penyembelihan hewan. Terus hidup, matiku, semuanya hanya bagi Allah. Dan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Al-An'am 162 sampai 163. Dalam tafsir Adwaul Bayan karya Imam Asy-Shinqiti rahimahullah juz 7 halaman 152 disebutkan, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama saat menafsirkan ayat tadi, Al-An'am tadi, al-muradu bin nusuk huna an-nahru, yang dimaksud an-nusuk pada ayat tadi, inna sholati wa nusuki, dan nusukku adalah an-nahr, penyembelihan, ya, penyembelihan hewan yang dipersembahkan untuk sesuatu. Mengapa lalu Allah memasukkan an-nahr ini sampai dalam masuk konsep besar tauhid, dimasukkan dalam konsep dibarengkan sholat, ya, kemudian an-nusuk. Mengapa? Lalu di sini Imam Asy-Shinqiti rahimahullah melanjutkan, li'annal kuffara kana yataqarrabuna li asnamihim bi ibadatihim min a'zamil ibadah hiya an-nahr. Dikarenakan orang-orang kafir sejak zaman dahulu itu, mereka selalu melakukan takarrub untuk berhala-berhala mereka dengan satu kegiatan ibadah amat agung yang disebut an-nahr. Dari zaman dulu itu, bentuk ritual untuk penghormatan kepada ilah selain Allah selalu ada an-nahr, penyembelihan, korban. Kalau hari ini kita bisa dengan kepala sapi dan sebagainya, pokoknya dari dulu juga begitu. Makanya fa'amalullahu ta'ala nabiyahu, maka pada ayat ini, masih kata Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, Allah memerintahkan nabinya ayakula, untuk menegaskan,
inna sholatahu wa nahrahu, bahwa sholatnya, kurbannya, penyembelihannya, wa nahwahu, dan yang lain-lainnya, kilahuma khalisun lillah, semuanya semata-mata hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Tidak boleh untuk yang lainnya, untuk penunggu gunung, untuk penunggu laut, untuk dewi padi, tidak boleh. Khalisun lillah, hanya untuk Allah. Karena perkara ini menjadi perkara tauhid yang sangat penting. Tidak cukup di situ. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2, lalu Allah mempertegas masalah khususnya an-nahr, penyembelihan ini, penyembelihan yang dalam rangka dilakukan untuk peribadatan. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu untuk Tuhanmu semata dan berkurbanlah, yaitu an-nahr. An-nahr itu tadi penyembelihan hewan untuk Allah saja. Allah sampai membuat ayat yang seakan khusus, sebab perkara ini yang paling sering dilakukan, menyimpang akidah, dimulai orang itu dari nahar salah satunya. Mulai kalau melakukan penyembelihan ditujukan untuk syekh, wali, ya, jin, penunggu dan sebagainya. Makanya Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu semata-mata untuk Tuhanmu dan berkurbanlah juga untuk Tuhanmu. Saudaraku, Ibnu Jarir rahimahullah setelah mengutip ayat tadi Al-Kautsar ayat 2, maka beliau memberikan penjelasan yang cukup bagus, yaitu beliau katakan faj'al sholataka kullaha li rabbik khalisan duna ma siwa minal andad wal alihah. Maksudnya, hendaklah kau jadikan sholatmu kullaha li rabbik, ya, sholatmu jadikan semuanya untuk Tuhanmu semata, bukan untuk selainnya, minal andad wal alihah, baik untuk tandingan maupun yang lain-lainnya, ya, ilah-ilah yang lain, patung, berhala, kuburan, jangan. Wa kadzalika nahruka, demikian pula kurbanmu, penyembelihanmu, awas ini, nahrmu, ij'alhu lahu dunal awthan, hendaklah kau lakukan semua itu hanya semata-mata Allah, dunal awthan, bukan untuk al-awthan. Al-awthan itu berhala. Berhala itu perkembangannya macam-macam. Dulu ada yang menyembah matahari, berkembang lagi menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah nabi, sama awthan, sama. Semua ini soal asnam, apapun yang diibadahi selain Allah. Bentuknya mungkin berkembang sesuai dengan zaman. Di awalnya ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ya, kemudian berkembang, ya, ada lagi yang menyembah batu-batu, ada lagi yang menyembah kuburan orang-orang yang dianggap soleh, ada lagi, terus berputar dan berputar. Kalau itu variannya, intinya sama kesyirikan, apapun yang diibadahi selain Allah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair. Dalam sejarahnya bisa berkembang apapun yang diibadahinya, bukan mau membatasi. Sebab kalau kita ini, pengertian kita sekarang kalau disebut menyembah patung, bayangan kita lagi-lagi patung dibikin begitu, disembah begitu. Mungkin zaman dulu seperti itu, hari ini tidak mesti seperti itu. Keyakinan ini ada roh penunggu, sama. Selain Allah ada yang mampu menjaga alam ini, sama itu. Anda mengibadahi selain Allah. Ini yang harus kita pahami dahulu terkait masalah ini. Saudaraku, lihat tadi perkataan Ibnu Jarir rahimahullah, hendaklah kau penyembelihanmu hanya untuk Allah saja, jangan untuk selainnya. Lihat dalam tafsir Ibnu Jarir juz 12 halaman 723 sampai 724. Saudaraku, sekarang mari kita lihat, sejak mulai kapan sih budaya sesajen itu mulai viral, mulai berkembang dahsyat? Ternyata ini mulai hebat berkembang pasca diutusnya Nabi Ibrahim
alaihi salatu wassalam, yang lalu nanti akan diteruskan oleh gembong-gembong kesyirikan pada zaman masing-masing, seperti yang akan Anda ceritakan sejarahnya sedikit. Jadi Anda mau cerita dulu sekilas sejarah kesyirikan sesajen munculnya. Saudaraku, sesungguhnya yang pertama kali membuat sesajen dengan nama-nama spesial khusus itu adalah Amru bin Umair al-Khuzai. Inilah orang pertama yang membuat nama-nama ya patung berhala atau jenis-jenis kurban. Ya, patung berhala maupun jenis-jenis kurban. Nih, jenis kurban yang begini seperti yang nanti akan Anda rinci. Inilah Amru bin Umair al-Khuzai laknatullah alaih. Inilah orang yang pertama nama merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang tadinya lurus tauhidnya menjadi rusak. Salah satunya akibat orang ini, yang dimana dialah yang kemudian mempelopori pembuatan 360 patung di sekitar Ka'bah. Jika antum pengen lebih jelas, maka mari kita lihat ada 4 istilah sesajen yang dimuat dalam Quran, yang dimana istilah ini dibuat-buat bid'ahnya Amru al-Khuzai ini. Ada 4 istilah. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Surah Al-An'am 103. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat perkembangan syirik semakin dahsyat setelah diutusnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian tadi semakin berkembang, terus dibawa juga oleh Amru bin Umar al-Khuzai. Lalu Allah menceritakan dalam Al-Quran, ma ja'alallahu min bakhirati wala saibati wala wasilah wala ham. Jadi saat itu ada 4 jenis. Anda mau gambarkan dulu ke antum sejarah sesajen pertama nih sejarahnya. Jenis penamaan sesajen ada 4, yaitu disebut dalam Al-Quran ini bahirah, saibah, wasilah, dan ham. 4. Nanti Anda akan jelaskan bahirah itu apa, saibah itu apa, wasilah itu apa, ham itu apa. Quran sudah mengungkap. Makanya pada ayat ini Allah ketika tahu orang-orang musyrik mulai membuat bid'ah, ini bid'ah yang dibuat orang musyrik, dengan mereka ini menghubungkan ini sebagai syariat, istilah-istilah ini, langsung Allah turunkan, ma ja'alallah, Allah tidak pernah mensyariatkan bagi kalian bahirah, wala saibah, tidak pula saibah, wala wasilah, tidak pula wasilah, tidak pula itu ham. Tidak pernah aku syariatkan. Ini jenis-jenis sesajen syirik awalnya. Bahkan lalu Allah katakan, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Bahkan ini hanyalah dibuat-buat oleh orang-orang yang kafir, yang berdusta atas nama Allah. Wa aktsaruhum la yaqilun. Sayang, kebanyakan mereka ini tidak mengerti. Allah menyoroti sesajen yang dibikin-bikin, yang Allah nggak pernah menurunkan dalil, apalagi dengan istilah-istilah khusus, saibah, bahirah, wasilah, ham, semuanya ini Allah katakan ma ja'alallah, Allah tidak pernah menetapkan itu. Bahkan itu adalah yaftaruna 'ala Allah al-kadhib, kedustaan atas nama Allah. Sebab kalau dalam syariat ini Allah sudah ngatur kurban itu bagaimana, hewan mana saja yang boleh dijadikan kurban, umurnya sudah lengkap dalam syariat ini. Dan Allah sudah menunjukkan dari dulu aturan-aturan mainnya. Ketika orang-orang lalu mau membikin sendiri,
terkait dengan mana yang untuk sesajen dan sebagainya, sekalipun mereka atasnamakan ini nanti tadi istilahnya sedekah, kurban, ini tidak boleh. Pintu syirik di sini. Ikhwan, agar lebih jelas, mari kita lihat apa itu istilah-istilah 4 tadi, bahiroh dan seterusnya, yang Allah buat dalam surat Al-An'am ayat 163 tadi. Kan ada 4. Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 4623 telah meriwayatkan hadis sahih dari Sa'id bin Al-Musayyab yang mengisahkan, menjelaskan tentang apa makna dari istilah-istilah tadi. Kita mulai dari bahiroh. Ana singkat saja pengertiannya aja. Bahiroh dikatakan allati yumna'u darruha litawaghid fala yahlibuha ahadun minan nas. Kalau bahiroh itu unta betina yang air susunya nggak boleh diperah. Jadi kan ada unta itu, ada unta jantan, ada unta betina. Dulu itu ada keyakinan yang diciptakan tadi oleh orang-orang syirik dinilai. Ada, awas, unta ini nggak boleh diperah susunya. Bikin aturan sendiri. Yang Allah nggak pernah menurunkan, awas ya, ada unta yang jangan diperah. Ya, tapi orang musyrik mulai membuat bid'ah. Namanya bahiroh. Bahiroh itu katanya unta betina yang air susunya tidak boleh diperah. Mengapa? Karena ini disediakan untuk tadi sesajen. Awas, ikhwan, kalau ana menyebut di sini orang musyrik, bukan berarti sekali lagi tadi kita kadang-kala kalau menyebut orang musyrik, orang-orang yang biasa ikut-ikutan kayak cara begini nggak merasa musyrik. Kenapa? Disangkanya tadi orang musyrik dulu mah tidak percaya sama Allah. Bukan, ini nih orang-orang yang nanti disebut ini, anak akan buktikan, bahkan mereka rata-rata udah haji, tidak percaya, anak buktikan. Zahirnya mereka itu begitu. Musyrik itu bukan tidak percaya pada Allah, mereka itu percaya, tapi mereka memiliki i'tiqad keyakinan yang Allah tidak pernah menunjukkan dalil, menjadilah mereka musyrik. Jadi musyrik ini akibat perbuatan keyakinan yang salah. Jangan kita kadang-kala kalau disebut begini, itu kan orang musyrik. Loh, kalau antum ngaku muslim tapi kelakuannya sama, ya jadilah musyrik, sama aja. Ya, kemusyrikan itu bukan karena nama dia si Anton, ya, bukan karena namanya Robert jadi musyrik. Anda walaupun namanya Ahmad, kalau kelakuannya musyrik, ya musyrik. Nama Anton, nama Robert, kalau dia muslim bertauhid, jadilah dia muslim. Jadi jangan kita ini kan ceritanya orang musyrik. Anda perhatikan, sama nggak akidahnya seperti ini? Itu yang jadi panduan. Kita kembali, ya. Jadi bahiroh tadi istilah-istilah bagi mereka bid'ah yang dibikin oleh orang-orang musyrik. Bahiroh, ya, unta betina. Katanya kalau ini unta ini jangan diperah nih, ini mah khusus untuk sesajen. Kalau bahasa bebasnya begitu. Kalau saibah itu apa? Ya, di sini jelas la yuhmalu 'alaiha syai'un. Ya, saibah itu unta yang tidak boleh dimuati apapun gitu. Kita tahu fungsi unta itu salah satunya sebagai alat transportasi. Tapi dulu di kalangan musyrik ada unta yang dispesialkan, unta yang dikeramatkan, jangan dimuati apa-apa. Lagi-lagi untuk apa? Tujuannya untuk berhala. Tujuannya untuk tadi sesajen. Jadi khusus dibikin. Mereka membikin istilah-istilah khusus, persembahan-persembahan khusus. Itu tadi kita sekarang jadi sudah 2 ya, istilah yang sudah ada, bahiroh dan saibah. Sekarang kita masuk yang ketiga, wasilah. Kalau wasilah dikatakan an-naqatul bikru, ya, unta betina yang ringkasnya gini. Dulu orang-orang musyrik memandang kalau ada satu unta betina lalu ia melahirkan anak, si unta ini melahirkan anaknya 2 kali berturut-turut, anak unta ini betina semua. Anak pertama lahir betina, lahiran lagi si unta tadi
betina lagi. Maka kalau 2 kali berturut-turut unta betina melahirkan 2 anak betina berturut-turut, maka unta ini disebut wasilah, dan unta ini tidak boleh diganggu dan sebagainya, harus dibiarkan bebas, hanya nanti dijadikan sesajen lagi. Sebab ini unta keramat lagi. Nah, ini istilah yang ketiga. Dan yang terakhir, ham. Apa itu ham? Ham itu jika ada, kalau tadi kita sudah sebut ya, unta yang istilah-istilah unta spesial di kalangan orang musyrik. Ham itu unta jantan yang kalau unta jantan ini mampu, dia ini membuahi unta betina dalam sekian banyak, dalam jumlah hitungan tertentu. Ini banyak nih. Dari satu unta jantan ini mampu membuahi unta betina sekian banyak. Maka jika telah tercapai target yang ada pada hitungan orang-orang musyrik tadi, unta ini dibiarkan bebas, tidak boleh dibebani apapun si unta ini, dan kelak nanti dijadikan lagi-lagi sebagai hewan khusus untuk kurban. Ya, dalam artian sesajen kalau bahasa bebasnya. Ini apa yang Ana sampaikan ini adalah tadi rangkuman dari hadis Sahih Bukhari yang seperti Ana telah isyaratkan di awal. Saudaraku, nah, penamaan unta-unta yang dalam tanda petik keramat ini, kalau bahasa kitanya keramat ya, yang dianggap super istimewa, ya padahal Allah nggak pernah menunjukkan dalil. Awas ya, kalau unta kamu telah lahir anak betinanya 2 kali berturut-turut betina semua, jangan kau sembelih untuk. Allah nggak pernah menunjukkan dalil. Semuanya itu hanya karena i'tiqad batil mereka. Ini persis seperti yang Allah ungkap ketika dulu orang musyrik juga di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Orang musyrik punya lagi beberapa ilah lain, dikasih lagi nama-nama istimewa yang Allah nggak pernah menurunkan dalil masalah itu. Allah marah seraya Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 40, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu adalah bukan atau tidak lain kecuali nama-nama yang dikarang-karang oleh kamu dan bapak-bapak moyangmu. Itu nama bid'ah yang kamu bikin-bikin sendiri. Ma anzalallahu biha sultan. Allah tidak pernah menunjukkan dalil tentang itu. Dari zaman dulu, ikhwan, senang menciptakan bid'ah, bahkan pun sampai masuk ranah akidah, terutama dalam tadi penyembelian, sesajen, itu udah kebiasaan. Penyebutan istilah-istilah apa yang diagungkan dengan nama-nama spesial yang Allah nggak pernah menurunkan, itu sudah dimulai dari zaman dulu. Begitulah ya, ini sudah dikenal, ikhwan. Karena itu sekarang mari kita lihat apa dan siapa sebetulnya Amru bin Amir al-Khuzai laknatullah, yang orang pertama kali membuat bid'ah tadi, ya, istilah-istilah kurban tadi, yang tadi Anda sebutkan 4 istilah tadi, bahiroh, saibah, dan lain-lain tadi, yang 4. Siapa itu? Makanya ikhwan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari 4623 dan lain-lain mengatakan, ro'aitu Amru bin Amir al-Khuzai yajulu kusbahu finnar. Sungguh aku telah melihat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat dikatakan itu diperlihatkan waktu Nabi sholat. Tiba-tiba Nabi sedang sholat, diperlihatkan oleh Allah keadaan di neraka, yang salah satunya Nabi diperlihatkan, ini Sahih Bukhari, diperlihatkan keadaan Amru bin Amir al-Khuzai, yang dia ini ususnya terseret, keluar ususnya dari perutnya, terseret di dalam neraka. Mengapa?
Karena awala man sayyabas sawaib, karena dialah orang yang pertama-tama membuat bid'ah tadi, as-saibah tadi, penyelamatan unta-unta dengan penamaan khusus. Inilah orang yang pertama, kata Nabi. Allah hukum dia di neraka, ususnya terbulai, dan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain dikatakan, karena orang inilah yang pertama-tama Al-Khuzai ini, ya, yang pertama-tama menciptakan as-saibah, bahirah, wasilah dan ham. Ini orang yang pertama. 4 istilah-istilah tadi diciptakan oleh Amru Al-Khuzai ini atau Ibnu Luhai ini. Ya, yang ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asir dalam Al-Awail 192, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah juz 4 halaman 242, sanadnya hasan. Nah, ikhwan, Ibnu Luhai, ya, Ibnu Luhai ini sama yang tadi ana sebutkan tadi, ya, Amru bin Luhai, ya. Ibnu Luhai ini, tahukah antum siapa dia? Jadi gini, ikhwan, antum bisa lihat sejarah ini, ya, agak lengkap. Amru ibnu Luhai ini diantaranya dalam Fathul Bari juz 6 halaman 547, Al-Bidayah wa Nihayah juz 3 halaman 187, Akhbarul Makkah juz 1 halaman 100, dan lain-lain. Di situ jelas dan banyak puluhan kitab yang menceritakan tentang Amru ibnu Luhai. Ana mau ceritakan ke antum sedikit dulu gambaran ini supaya antum ngerti. Begini ceritanya. Amru ibnu Luhai ini orang yang sangat terpandang pada zamannya dan sangat kaya raya. Dan dia, orang ini bahkan termasuk orang yang awalnya mengikuti syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam awalnya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, annahu rubama dzabhul ayyam hajij 10,000 budnah wa kasa 10,000 hullah fi kulli sanah yut'amul arab wa yahisu lahumul hais bisamin wal asal wa yaluttu lahumus sawiq. Amru bin Luhai ini, yang orang yang menciptakan bid'ah tadi, jenis-jenis hewan untuk sesaji, di musim haji dia bahkan menyembelih 10.000 ekor. Bayangkan, saking kayanya orang ini, punya 10.000 ekor, dia dalam tanda petik sedekahkan untuk orang yang haji. Bayangkan, kalau hari ini 10.000 unta berapa harganya? 1 unta berapa? Kalikan 10.000. Ini Amr ibnu Luhai itu dulu begitu. Musim haji dia pernah, ya, memberikan untuk orang yang haji. Ini untuk orang yang haji artinya apa? Apa, kan? Syariat itu saat itu sudah dikenal, sudah ada syariat haji. Jadi makanya jangan dianggap orang Abu Jahal juga haji Abu Jahal. Cuma tadi kenapa dia tetap musyrik? Ini jangan, makanya di sini hajij, ayam al-hajij, musim haji sudah dikenal. Orang musyrik dulu itu pada haji di situ. Dia berikan 10.000 unta, ya, untuk jamaah haji, juga 10.000 pakaian. Coba kekayaannya, bukan miliarder lagi. Zaman sekarang nggak akan ada orang yang kayak Amru ibnu Luhai ini kekayaannya. Lihat di Al-Bidayah wa Nihayah juz 3 halaman 187, juga disebut dalam Akhbarul Makkah juz 1 halaman 100 kisah ini. Anda tidak akan terlalu panjang karena waktunya. Lalu, ikhwan, mari kita lanjutkan. Suatu ketika kita tahu kebiasaan masyarakat Arab itu adalah mereka ini sering melakukan perjalanan jauh, ya, kemana gitu, ya, ini nomaden, ya. Termasuk dari orang yang sering melakukan perjalanan jauh semacam ini adalah Amru ibnu Luhai. Suatu saat orang ini mungkin karena untuk keperluan dagang atau apa bisnisnya, dia pergi ke negeri Syam. Ini awal kesyirikan nih. Jadi awalnya orang ini juga mengikuti ajaran tauhid. Pas di Syam dia melihat penduduk Syam menyembah berhala.
Lalu Amru ibnu Luhai ini penasaran, tanya, kalian ini sedang pada nyembahin apa? Oh, ini dulu kita ini begini. Kalau ada sedang tadi ya tidak hujan-hujan, kami biasanya berdoa ini lewat patung-patung ini, berhala-berhala ini, enggak langsung ke Allah. Dari situlah Amru ibnu Luhai tertarik. Kalau begitu boleh enggak saya bawa nih patungnya, saya nanti mau bawa, kalau saya kembali ke Mekah saya bawa ke sana. Kata Amru ibnu Luhai. Maka singkat kata, patung ini lalu dibawa ke Mekah. Ya, dibawa ke sana dan mulailah pada saat itu di sekitar Ka'bah mulai dibikin patung-patung yang tujuannya tadi. Nanti kalau ada apa-apa tidak lagi langsung minta kepada Allah, tapi lewat berhala-berhala dari yang dianggap soleh ini awalnya, patung-patung gitu. Sampai nantinya ada 360. Ini gara-gara gara-gara Amru ibnu Luhai ini. Awalnya ini membikin kebid'ahan ini. Terus dikasih, lalu dikasih nama. Ini pertamanya dikasih nama Hubal. Orang ini yang pertama kali memberi nama. Ini Hubal. Terus kemudian istilah-istilah jenis kurbannya juga dibikin nama. Orang ini merupakan pelopor kesyirikan pertama di tanah Arab pasca agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena orang ini yang pertama kali membuat kebid'ahan yang menjurus pada bahkan kesyirikan besar, Allah azab dia dengan Allah keluarkan ususnya, diseret dalam neraka karena dia yang pertama. Berat tanggung jawabnya. Karena kesyirikan akhirnya berkembang dari orang ini awalnya. Ikhwan, untuk menjelaskan lebih terang lagi masalah ini, tadi ana sampaikan, jangan antum beranggapan orang musyrik zaman dulu itu, awas ini, tidak mengenal haji. Mereka haji, tawaf, sudah dikenal. Ayo kita lihat apa yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, kanal musyrikuna yaquluna labbaik Allah labbaik la syarika lak. Dulu orang-orang musyrik saat haji itu mengucapkan labbaik la syarika lak. Ya Allah, tidak aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Mendengar itu Nabi langsung mengatakan, wailakum qad sudah cukup, kau jangan tambahi lagi lafaz talbiyah kamu saat muter di Ka'bah itu, udah itu aja, labbaik Allah ya labbaika la syarika lak, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Tapi orang-orang musyrik itu tadi karena masih pengen tadi di samping ke Allah pengen juga nyebut nama tadi berhala-berhala yang mereka anggap penghubung diri mereka dengan Allah, tidak cukup dengan la syarika lak, mereka tambah fayakulun, lalu turun mereka walaupun sudah dicegah oleh Nabi, jangan ditambahi lagi ya, sudah lafaz talbiyah itu betul begitu aja, la syarika lak, selesai. Orang musyrik tetap nambah apa, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu milikmu. Masih dikecualikan, ada sekutu tapi kan tetap sekutu engkau ya Allah, engkau tetap yang menguasainya, wa ma malak, sementara sekutu-sekutu ini kami yakin tidak akan menguasaimu. Mereka pada dasar yakin ini sekutunya yang mereka ibadah selain Allah tetap milik Allah, engkau yang tetap menguasai ini, mereka tidak akan pernah bisa menguasai engkau ya Allah. Tapi kami kalau langsung kepada Allah enggak mau, pengennya lewat ini. Persis hari ini enggak kesyirikan, persis the same as. Jadi mereka ketika oleh Nabi dikatakan ya sudah benar talbiyah mereka, labbaika la syarika lak, kata Nabi qad cukup udah situ aja, jangan ditambahi lagi talbiyahmu. Orang musyrik dasar kalau enggak berbuat syirik badannya pada pegel kali, makanya mereka tambahkan ya tetap ada illa syarikan huwalak, ya masih dikecualikan ya kalau sekutu yang ini sekutu milik engkau ya Allah, ya masih
dianggapnya ini atas nama sekutunya juga milik Allah. Bahkan lalu dikatakan di hadis ini, yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait. Mereka mengucapkan itu seraya yatufun, mereka itu kaum musyrik itu tawaf bil bait, tetap sambil tawaf. Ibadah haji beneran bil bait, yaitu di rumah tua, maksudnya Ka'bah. Mereka seraya tetap, ikhwan. Inilah yang jarang, sulit sekali orang-orang kita ini dipahamkan masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Mereka tuh nggak paham gara-gara ini. Disangkanya kalau yang disebut musyrik itu kalau tidak percaya sama Allah. Lagi-lagi kalau nggak percaya baru disebut musyrik. Ini orang musyrik zaman dulu tuh percaya sama Allah tuh, haji lagi. Jadi disangkanya orang musyrik zaman dulu itu nggak pada haji. Ini Sahih Muslim nomor hadis 1185, Sahih Muslim. Apalagi yang kurang penjelasannya? Disangkanya kita ini tadi, kalau kita ingatkan yang musyrik itu karena mereka mengingkari Allah, bukan mereka percaya, bahkan mereka pada haji. Ini dalilnya. Apa kau tuduh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pendusta? Beliau menceritakan ini keadaan orang musyrik sebagai saksi mata. Saudaraku, kalau sudah dipahami ini, lalu apa jawaban orang musyrik? Kalau diingatkan, nih jangan begini, ya, ini perbuatan syirik, kau melakukan sesajen. Tadi sesajennya mah tadi dalam bentuk, ya, ada nama-nama yang disebut hal-hal khusus spesial. Dulu unta yang dijadikan wasilah syiriknya, hewan-hewan tertentu, dan itu nanti berkembang, bukan hewan lagi, sampai pun tanaman. Ya, ini contohnya sampai berkembang kepada tanaman itu Allah muat lagi, ya, dalam surah Al-An'am ayat 136. Ya, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harth wal an'am. Mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Jadi mereka itu sudah membuat lillah untuk Allah. Mereka itu tetap, yang disebut syirik itu tetap ke Allahnya zakat keluar, sedekah keluar, tanaman juga ada, ini tanaman untuk Allah. Lalu mereka berkata apa? Hadza lillah bizamihim wa hadza lisyurakaina. Yang ini untuk Allah dan ini untuk lisyurakaina, sekutu-sekutunya. Artinya orang musyrik itu dari zaman dulu ke Allah tetap mereka mau iman. Ini yang zakat untuk Allah, yang ini untuk tadi lisyurakaina, sekutu-sekutu tadi, bisa berbentuk yang dianggap keramat apa saja. Itu dari dulu begitu. Yang tadinya hewan tumbuhan hewan berkembang menjadi harf, jenis-jenis tumbuhan. Dan hari ini keadaannya antum bisa tahu. Di kita pun sama. Kita mendapatkan ada istilah-istilah ngelarung ke laut, ya. Ada yang bentuknya padi, beras, makanan, ada yang penyembelihan hewan-hewan tertentu dengan nama-nama yang dibikin-bikin yang Allah nggak pernah menunjukkan dalil. Dan itu di atas namakan ini untuk penunggu gunung Merapi, ini untuk membuat jembatan baru, rumah baru, untuk tempat daerah angker, dibikin semua ritualnya, ada semua, ada dupanya, persis kayak orang musik zaman dulu, persis sama sekali. Tapi kalau dituduh syirik tadi nggak mau. Kenapa alasannya? Apa alasan mereka tidak mau disebut itu sebagai syirik? Maka disebutkan alasan klasiknya dalam surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak melakukan ini, kami bukan nyembah kepada penunggu gunung Bromo kalau kita sekarang. Kami bukan nyembah kepada penghuni lautan Nyi Roro Kidulnya kalau kita sekarang. Ini hanya liyuqarribuna ilallah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sama nggak dengan sekarang? Semua juga kaum yang menisbahkan muslim hari ini, kalau dikatakan sesajen begini syirik, sebab nggak boleh kepada sesajen kepada selain Allah. Ya bukan, ini tetap kita untuk Allah. Ini mah taqarrubnya sama, orang dulu juga begini dari dulu.
Begini semua model kesyirikan. Namanya aja udah beda-beda dikit. Sekarang di Indonesia ada istilah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri. Intinya itu juga. Allahul musta'an. Ini perkara yang sudah sangat jelas, saudaraku. Sesajen ini. Betapa perkara ini sangat berbahaya. Dan satu yang ingin Anda bawakan, satu hadis ya, yang sangat menarik untuk kita simak terkait masalah sesajen ini, yaitu satu hadis yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis ini mauquf, berhenti pada sahabat. Tapi seperti yang dikatakan oleh para ulama, tidak mungkin hadis-hadis yang begini menceritakan tentang berita gaib cerita-cerita masa lalu hanya ijtihad dari Salman radhiyallahu anhu. Ya, tetap pada dasarnya ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kata Salman radhiyallahu anhu, dakhala rajul jannata fi hibabin wa dakhala an-nara rajulun fi hibab. Ini perhatikan masalah ini. Pentingnya masalah bahaya dari masalah sesajen. Sesajen ini jangankan sesajennya kerbau yang segede-gede yang harganya puluhan juta. Sesajen itu untuk dengan barang yang paling kecil sekalipun yang kita tidak perhitungkan cukup untuk menjadikan seseorang na'udzubillah menjadi ahlun nar kalau tidak bertobat. Jangan main-main. Ini buktinya. Ana balik lagi ke hadis tadi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengisahkan, dakhala rajul fi hibabin, dakhala rajul jannata fi hibabin wa dakhala an-nara rajulun fi hibabin. Dulu ada seseorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Bayangkan, seekor lalat bisa menjadikan orang masuk surga dan bisa pula memasukkan orang masuk neraka. Makanya para sahabat kaget, wa kaifa dzalik? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Masa ada orang masuk neraka gara-gara satu lalat dan satunya lagi masuk neraka gara-gara seekor lalat? Maka dijawab begini ceritanya, kalau pengen jelas. Marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Dulu ya, ada dua orang, tentu dua orang ini dua orang muslim. Sebab kalau orang kafir nggak usah diceritakan kenapa masuk neraka, juga bukan karena berhala aja. Kena apapun kalau udah kafir sampai mati kafir nggak usah cerita lagi. Ini cerita muslim awalnya bertauhid tapi menjadi kufur. Kenapa? Yaitu marro rajulani ala qaumin lahum sonamun. Dulu ada dua muslim ya, yang mereka ini melakukan perjalanan. Ini makna bebasnya supaya antum bisa memahami. Ya, sedang berniat melakukan perjalanan ya, di mana mereka hendak memasuki suatu kaum gitu. Ya, wilayah yang bukan daerah mereka. Pas di kaum itu, kalau mau masuk kaum itu ada semacam batas wilayah di mana setiap orang yang mau masuk itu la yajuzu ahadun hatta yuqarrib lahu syai'an. Siapapun yang mau masuk wilayah itu tidak boleh sampai ia mau memberikan sesajen dulu. Ya, jadi dua orang muslim tadi berdua berangkat di suatu daerah. Kalau mau masuk daerah itu ya, ada semacam kalau sekarang daerah perbatasan. Kalau mau masuk daerah situ tidak boleh kecuali dipenuhi syaratnya. Apa? Beri sesajen dulu di depan pintu gerbang itu, wilayah tersebut. Singkat cerita, kita lanjutkan hadisnya. Faqalu li ahadihima, maka ketika dua orang bersahabat tadi di depan mau masuk pintu gerbang wilayah tadi, tentu ditahan oleh penjaga yang menjaga wilayah tadi. Satu-satu dulu, kamu ke sini. Ini makna bebasnya. Kalau kau mau masuk ini wilayah kami, silakan, dengan syarat berilah sesajen. Apa jawaban
yang satu ini. Orang ini berkata, ya, laisa indi syai'un. Aku ini orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Aku nggak bawa bekal apa-apa. Aku harus sesajen pakai apa? Aku nggak punya duit. Kalau bahasa sekarangnya, buru-buru mau sesajen. Sesajennya pakai apa? Maka dikatakan laisa indi syai'un. Aku nggak punya bekal. Apalagi untuk kasih sesajen. Maka dijawab oleh penjaga wilayah tadi. Baiklah, kalau kau memang tidak punya apa-apa, qarrib walau zubaban, sesajilah engkau walau hanya seekor lalat. Bayangkan, lalat, kan lalat nggak usah beli, nggak usah modal, nggak usah pakai modal. Tangkap, taruh aja di depan berhala itu, taruh aja. Kau qarrib, asal sesajen aja, walau zubaba, walaupun sesajen kamu hanya berupa satu ekor lalat. Apa yang terjadi, ikhwan? Di hadis ini disebutkan, maka faqarraba dzubaban, si lelaki ini akhirnya ngambil lalat, ditaruh di depan sesajen itu, baru di situ ya fakhallu sabilah. Setelah ngasih sesajen, dipersilakan, ya sudah, silakan kamu masuk. Kata Nabi, fadakhalan nar, tapi lelaki ini masuk neraka. Allahul musta'an. Gara-gara satu lalat ditaruh di situ, tapi karena ini nyangkut akidah, maka fadakhalan nar, kata Nabi SAW. Ketika dia mengikuti syariat syirik, masuk neraka dia ini. Saudaraku, setelah satu teman ini berbuat begitu, tinggal satu temannya lagi, kan tadi berdua, ini baru satu-satu, lalu yang satunya lagi dipanggil. Kalau sekarang bebasnya gitu, kamu juga sama, qarrib walau dzubaba, hei fulan, kamu juga sama, sesajenlah kalau kau mau ikut seperti temanmu tadi yang lewat sini. Ya, maka apa jawaban yang satu ini? Dia menjawab, ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'an dunallah azza wa jal. Aku tidak sudi untuk bersesajen kecuali kalau untuk Allah azza wa jal. Tak sudi aku bersesajen begini. Ini yang kedua, ini tegas tauhidnya. Tidak, walaupun hanya seekor lalat, sebab kesyirikan itu bukan pada apa yang kau berikan. Walaupun lalat, tidak. Bagiku aku tidak sudi sesajen selain untuk Allah. Dikatakan fadoroba unuqoh, karena lelaki ini tidak mau memberikan sesajen, dipotong lehernya. Tapi kata Nabi SAW, fadakhalal jannah, laki-laki ini masuk surga. Karena satu lalat, padahal ya. Jadi makanya dikatakan masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhad 8, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Ad-Dha'ifah juz 12 halaman 722 sahih mauquf. Saudaraku, dari hadis yang asar yang menarik ini, sekarang kita tahu bahwasanya masalah sesajen ini jangan dianggap sepele. Kalau seekor lalat saja cukup bisa memasukkan orang ke dalam neraka, hanya seekor lalat. Bagaimana kalau yang maaf menjadi ketua dalam kegiatan-kegiatan model gini, bahkan nyumbangnya bukan lagi lalat, satu ekor kerbau sapi dia korbankan. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana seorang muslim setelah tahu masalah ini, bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin sejak zaman dulu. Tadi ana sudah sampaikan sejarah daripada sesajen. Ini memang kebiasaan orang dulu begitu. Dan sekali lagi, dari dulu
Orang-orang yang melakukan ini sekali lagi bukan tidak percaya pada Allah. Mereka masih iman sama Allah tuh. Allah yang ngasih rezeki. Yang tadi kemarin Anda sudah sebutkan tauhid rububiyah. Mereka iman. Tapi dalam peribadatan. Memberikan sesajen yang bukan untuk Allah. Berhati-hatilah. Jangan kita menganggap perkara ini sebagai perkara yang remeh. Saudaraku, apabila perkara ini sudah jelas bagi kita, marilah kita bertobat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang syirik semacam ini. Ana sangat khawatir jika perbuatan ini tidak ditaubati. Kita sangat khawatir apalagi jika perkara ini nanti dapat menjerumuskan kita pada syirkul akbar. Na'udzubillah min dzalik. Sekalipun Ana sudah menjelaskan hal ini, Ana ingatkan kepada antum semua. Dalam mengingkari perkara semacam ini, Ana ingatkan. Jika itu terjadinya di ruang publik yang umum, maka jangan kita melakukan tindakan itu dengan pengerusakan kita sendiri. Sebab itu tugas ulil amri. Jika perorangan yang melakukan, pasti akan muncul perlawanan dan mudorot yang besar yang dilakukan oleh orang-orang yang mendukung itu, yang akhirnya akan menjadi kacau. Jadi kita ingkari dengan hati kita. Kalau itu terjadinya di rumah kita, apalagi kita sebagai kepala keluarga, boleh kita langsung tidak setuju, kita rusak. Tapi kalau itu terjadinya adalah di publik, ya, yang umum, yang kita bukan ulil amri, tidak punya wewenang untuk langsung menghancurkannya, serahkan itu pada ulil amri. Tapi tetap wajib bagi kita mengingkari perbuatan ini dan jangan sekali-kali meremehkan. Ini yang perlu Anda ingatkan agar saudaraku tetap bisa memahami ini sesuai dengan manhaj salafus salih. Semoga apa yang Anda sampaikan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita. Sesungguhnya sesajen seperti yang Anda jelaskan pada penjelasan tadi, jelas adalah kesyirikan tanpa diragukan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.